Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Siang hari ini kita, Bunda dan Juna lagi ngadem di mana, Jun? Tinjomoyo. Di hutan kota Tinjomoyo, Semarang, teman-teman. Kita lagi menikmati suasana ya, Jun, yang cukup sejuk, mendung, sedikit panas dengan ditemani angin sepoi-sepoi ya, Jun. Iya. Dan ini cocok sekali nih, di depan kita sudah tersedia buah nanas. Kita mau ngadem di sini sambil makan buah nanas, teman-teman. Nah, keinget nanas nih, Bunda keinget juga sama mitos soal kehamilan yang beredar di masyarakat luar sana, yang mengatakan katanya nih ibu hamil nggak boleh mengkonsumsi buah nanas. Nah, sambil kita menikmati nanas, Bunda sekalian bahas ya. Bunda mau kulik sebenarnya kandungan apa yang terdapat di nanas yang bikin orang beranggapan kalau nih ibu hamil nggak boleh atau harus menghindari nanas. Oke, Jun, kita bahas ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung bahas ya. Jadi dalam buah nanas ini memang mengandung enzim yang bernama enzim bromelain. Nah, fungsi dari enzim bromelain itu adalah untuk memecah protein dalam tubuh. Nah, sementara nih ibu hamil, janinnya itu yang di dalam kandungan itu terdiri dari sel-sel protein sederhana. Jadi orang beranggapan kalau ibu hamil mengkonsumsi nanas, si kandungan enzim bromelainnya ini bisa menyebabkan pendarahan dan keguguran. Dan ada lagi nih yang beranggapan katanya nih kalau mengkonsumsi nanas ini juga bisa ngebuka jalan lahir gitu ya. Jadi bisa melunakkan leher rahim, melonggarkan leher rahim sehingga bisa terjadi persalinan prematur atau persalinan kurang bulan. Rahim itu apa sih, Bun? Rahim itu adalah tempat waktu Juna dulu di dalam perut Bunda, tempat Juna tumbuh, tempat Juna di situ buat Juna tambah jadi besar, kemudian keluar dari perut Bunda. Dulu Juna di dalam rahim, tempatnya Juna waktu di perut Bunda. Ya, sudah tahu? Tahu dong. Nah, lanjut ya teman-teman. Jadi sebenarnya enzim bromelain yang terdapat dalam nanas ini dosisnya sangat rendah sekali, nggak tinggi teman-teman. Jadi aman kalau ini dikonsumsi oleh ibu hamil. Bahkan nih ada studi yang mengatakan gitu ya, kalau kandungan bromelain ini boleh dikonsumsi oleh ibu hamil asalkan dengan takaran yang wajar atau tidak berlebihan gitu ya. Jadi dalam studi ini mengatakan kecuali ibu hamil mengkonsumsi 7 sampai 10 buah nanas dalam waktu bersamaan sekaligus gitu ya. Nah, itu yang nggak aman karena dosis bromelainnya otomatis tinggi banget. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Juna kuat juga makan 7 sampai 10 butir buah nanas. Enggak ya, paling kita tuh kalau udah ngupas buah nanas satu buah ini dipotong kecil-kecil kayak gini juga paling berapa sih kita kuatnya kan 2 sampai 3 buah potong buah aja gitu kan ya. Juna boleh makan nanasnya enggak? Boleh, sambil makan. Terima kasih, Bun. Bunda lagi ngebahas nanas dan Juna kayaknya udah nggak sabar teman-teman buat menikmati nanas. Bisa? Sambil kita ngadem dan Bunda harus ngebahas beberapa materi tentang buah nanas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang saat ini sedang hamil, mungkin yang ngidam atau pengen banget mengonsumsi buah nanas, boleh kok, asal tidak berlebihan dengan porsi yang wajar. Dan teman-teman, terlepas dari mitosnya ya, nanas yang katanya nggak boleh nih dikonsumsi oleh ibu hamil, manfaat dari mengkonsumsi nanas pada ibu hamil ini ternyata banyak loh teman-teman. Yang pertama, kalau ibu hamil mengkonsumsi buah nanas ini ternyata baik untuk kulit dan juga tulang dari janin ya, karena nih buah nanas ini mengandung vitamin C yang dosis tinggi gitu ya, vitamin C yang tinggi yang bisa untuk membantu pembentukan kolagen. Nah, kolagen ini yang berfungsi untuk pembentukan kulit janin, untuk tulang dan untuk jantung janin ya, pembentukan jantung janin. Wah, dan vitamin C dosis tinggi yang terdapat dalam nanas ini juga bisa untuk membantu kekebalan ibu hamil, membentuk kekebalan ibu hamil karena vitamin C dosis tinggi itu tadi ya. Dan selanjutnya manfaat yang kedua ini juga bisa untuk mengurangi sembelit karena nanas ini kan tadi mengandung vitamin C gitu ya. Ini beberapa ibu hamil
ada yang mengalami sembelit juga selama kehamilannya ya. Itu wajar karena memang terjadi perubahan hormon, selain itu juga terjadi perubahan pola makan gitu ya, dan juga dipengaruhi oleh besarnya semakin membesarnya rahim gitu ya. Jadi beberapa kalau kita juga salah konsumsi pola makan yang kurang baik juga bisa terjadi sembelit. Nah, pencara alaminya ini justru menggunakan buah nanas. Bisa menggunakan buah nanas karena buah nanas alhamdulillahirobbilalamin. Buah nanas ini mengandung vitamin C, jadi bisa untuk mengatasi gejala sembelit. Dan selanjutnya yang ketiga, ini juga bisa untuk mengurangi peradangan usus pada ibu hamil. Nah teman-teman, tadi Bunda sudah membahas tentang mitos ya kan, yang kedua tentang manfaat, dan yang terakhir nih Bunda juga mau menjelaskan tentang kondisi apa sih gitu ya pada ibu hamil yang harus mengurangi konsumsi nanas. Jadi memang walaupun nanas ini bermanfaat dan memang aman dikonsumsi ibu hamil, tapi ada beberapa kondisi tertentu yang memang ibu hamil ini harus ngurangin konsumsi nanas. Ipun, gitu ya. Bunda boleh lagi nggak? Boleh, nggak apa-apa. Masih ada yang dikupas nih, masih 2 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bunda 1 kurang teman-teman. Tapi kalau 1 buah juga nggak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya teman-teman. Di sini Bunda mau bahas tentang kondisi ibu hamil yang harus mengurangi gitu ya konsumsi nanas. Yang pertama itu adalah kondisi ibu hamil yang mempunyai mengalami asam lambung tinggi. Jadi memang nih buah nanas ini kan mengandung vitamin C dosis tinggi ya. Jadi pH dari nanas ini sekitar 3 sampai 4. Dan makanan nih kalau mempunyai pH kurang dari 7 itu sifatnya asam. Nah, dikhawatirkan dengan mengkonsumsi nanas yang berlebihan pada kondisi ibu hamil yang mempunyai asam lambung tinggi, ini bisa justru memicu asam lambungnya naik, bahkan sampai terjadi diare. Jadi boleh tapi harus diperhatikan takarannya ya, atau dikurangi gitu untuk mengkonsumsi nanas yang berlebih pada ibu hamil yang memang kondisinya asam lambungnya itu tinggi. Dan selanjutnya yang kedua, ini pada ibu hamil yang memiliki faktor risiko atau sedang mengalami yang namanya diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi karena kehamilan gitu ya. Nah, ibu hamil yang mempunyai diabetes gestasional ini memiliki atau beresiko ya untuk terjadi diabetes gestasional kalau mengkonsumsi nanasnya ini dalam bentuk jus. Jadi, jus buah adalah sumber gula alami terkonsentrasi tinggi dari buah-buahan utuh. Nah, kalau di ibu hamil yang memang sedang mengalami diabetes gestasional, kemudian dia mengkonsumsi nanas terutama dalam jus gitu ya, ini bisa angka gula darahnya itu bisa naik tajam teman-teman. Jadi memang kalau kondisinya diabetes gestasional ya dikurangi untuk mengkonsumsi buah nanasnya ya, terutama dalam bentuk jus atau buah utuh gitu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah ibu hamil yang alergi terhadap buah nanas. Jadi reaksi yang ditimbulkan ya kalau alergi buah nanas itu bermacam-macam teman-teman. Yang pertama biasanya itu ada gatal pada kulit dan disertai muncul timbul benjolan-benjolan di sekitar mulut gitu ya. Biasanya juga terjadi perubahan warna. Jadi benjolan itu kayak kemerahan, biasanya tuh perih, gatal gitu. Itu tandanya kalau kita tuh alergi sama buah nanas. Selanjutnya reaksi alergi yang mungkin ditimbulkan juga, ini setelah makan buah nanas ini tiba-tiba kayak nafasnya nggak nyaman, kayak sesek gitu ya, kayak asma gitu. Oh berarti kita mungkin juga alergi terhadap buah nanas. Jadi mending dihindari aja. Kita ganti asupan vitamin C dari buah yang lain selain buah nanas gitu kalau memang kita alergi gitu ya. Dan selanjutnya yang keempat ini kalau sampai terjadi diare atau panas perutnya gitu, yang sudah Bunda bahas tadi ya, mungkin juga asam lambungnya tinggi sampai diare, kita juga stop aja gitu kan, karena sebenarnya masih banyak alternatif buah-buahan yang mengandung vitamin C yang bagus untuk ibu hamil gitu ya. Kecut. Gitu teman-teman, mudah-mudahan pembahasan kita sambil kita ngadem di suasana yang syahdu ini bermanfaat buat kalian ya, yang masih agak galau, yang masih bertanya-tanya juga, karena memang santer banget mitos tentang buah nanas untuk ibu hamil. Dan mudah-mudahan bahasan kita siang hari ini menjawab kegalauan kalian ya. Jadi nggak usah khawatir, konsumsi aja buah nanas tapi dengan masih porsi wajar gitu ya.
Juna juga masih wajar nih teman-teman, karena baru habis mau 2 potong. Seger Jun? Seger? Jaga kecut. Seger kecut, seger banget ya Jun. Ini vitamin C-nya tinggi Jun, bagus buat menjaga kekebalan tubuh Juna biar nggak gampang sakit. Gitu ya? Kayak sakit apa? Ya semua, itu kan kekebalan tubuh, jadi biar Juna nggak gampang sakit, badannya sehat. Vitaminnya langsung didapatkan dari buah gitu ya. Teman-teman, sambil Juna ngehabisin nanas ya, Bunda tutup aja ya video kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Apakah yang akan Bunda bahas lagi? Apakah tentang buah-buahan lagi? Kita tunggu aja ya. Juna, Bunda sudah selesai. Kita tutup dulu yuk. Ayo. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe agar channel Bunda dan Juna, channel Bunjun bisa lebih berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Selamat menikmati buah nanas.